Apa yang terpikir olehmu? Ketika memanaskan air untuk memasak mie akan dimasukkan setelah air mendidih dikarenakan akan memerlukan waktu lebih lama jika dimasukkan sebelum mendidih. Mengapa itu bisa terjadi? Pada pertemuan ini, kita akan membahas sifat koligatif larutan yakni kenaikan titik didih. Sebelumnya kita harus mengetahui, apa itu titik didih? Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Jika kita memasukkan mie sebelum air mendidih, maka akan memerlukan waktu yang lama, dikarenakan molekul air yang seharusnya menguap, tertahan oleh mie instan. Biar mendidih diperlukan suhu yang tinggi, besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau delta Tb adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Adapun rumus kenaikan titik didih sebagai berikut. Delta Tb sama dengan Tb larutan dikurang Tb pelarut, delta Tb sama dengan Tb dikurang Tb 0. Maka delta Tb sama dengan Kb dikali M. Di mana delta Tb adalah kenaikan titik didih, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih, dan M adalah molalitas. Besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan memiliki nilai Kb yang berbeda-beda pada setiap larutan. Misalkan ditambahkan 18 gram glukosa ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan 1000 ml air. Dengan massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Kb air 0,52 derajat Celcius per molar. Berapa titik didih larutan tersebut? Maka diperoleh delta Tb sama dengan 0,52 derajat Celcius. Maka diperoleh titik didih larutan 100,052 derajat Celcius. Aplikasi kenaikan titik didih yang pertama yaitu distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya. Suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi sangat penting sekali mengetahui titik didih zat terlarut agar waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan tersebut dapat diketahui. Pada umumnya, ketika sedang memasak atau merebus sesuatu, penambahan garam biasanya dilakukan setelah air mendidih. Hal ini bertujuan mencegah agar pada proses pemasakan terjadi lebih lama. Penambahan garam ketika larutan belum mendidih akan menaikkan titik didih larutan, sehingga proses memasak akan membutuhkan waktu lebih lama. Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih adalah sifat koligatif larutan yang saling berkaitan. Hubungannya dapat digambarkan menggunakan diagram. Namanya diagram fase atau kurva PT. Diagram ini digunakan untuk menganalisa bagaimana pengaruh sifat koligatif larutan terhadap tekanan dan suhu. Adanya zat terlarut pada suatu larutan tidak hanya memengaruhi tekanan uap saja, tetapi juga memengaruhi penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Keberadaan suatu zat terlarut dalam larutan menyebabkan penurunan tekanan uap yang mengakibatkan terjadinya penurunan garis kesetimbangan antar fase, sehingga muncul sifat koligatif larutan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Posisi kenaikan titik didih larutan pada diagram tersebut berada di sebelah kanan dari pelarutnya yang menunjukkan jika titik didih larutan lebih tinggi dan terbentuk delta. Hal yang sama juga dialami oleh penurunan titik beku larutan yang terletak di sebelah kiri dibanding pelarutnya.